Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini kami akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada pada mobil Toyota Calya yang tipe G tahun 2021. Kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangannya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Calya. Sebelum membahas mengenai kelebihan dan kekurangan, kita perlu tahu dulu untuk masalah harganya. Nah, untuk mobil Toyota Calya yang tipe G ini kisaran harganya antara 160 sampai 170 juta untuk wilayah Jawa Tengah. Untuk transmisi manualnya harganya 160-an dan untuk transmisi maticnya harganya sekitar 170-an. Kita mulai dari kelebihan yang pertama. Menurut kami, kelebihan yang pertama ada di bagian lampunya, karena mobil ini lampu utamanya sudah menggunakan lampu jenis LED. Kemudian untuk kelebihan yang kedua, menurut kami ada di bagian spionnya, karena dengan harga kisaran 160 sampai 170-an, mobil Toyota Calya ini spionnya sudah menggunakan spion elektrik. Selain itu, untuk bagian covernya ini juga sudah dilengkapi dengan lampu sen. Dan yang tidak kalah menarik, sudah dilengkapi dengan tombol folding juga, sehingga kita bisa melipat spion dari bagian dalam. Untuk kelebihan yang ketiga, mobil ini sudah dilengkapi dengan audio switch steering, serta head unitnya juga sudah menggunakan head unit model double tint touchscreen. Dengan harga 160-an, untuk fitur entertainnya sudah sangat memadai. Untuk kelebihan berikutnya ada di aspek fungsionalitas, karena mobil ini memiliki banyak laci penyimpanan. Di antaranya ada card holder, kemudian di bagian konsol box ini di bawahnya juga masih ada banyak laci penyimpanan, meliputi laci penyimpanan yang ada di bagian bawah sini. Kemudian di sini juga masih ada laci penyimpanan lagi di bagian ujung bawah, serta ada tambahan satu buah power outlet. Bahkan saking fungsionalnya, di dekat glove box di sini juga dilengkapi dengan hanger atau gantungan, serta masih ada banyak laci penyimpanan lagi yang ada di dekat setir. Kelebihan lainnya ada di bagian sun visor. Nah, di sini untuk sun visornya sudah dilengkapi dengan cermin. Meskipun terlihat sederhana, tetapi ini sangat fungsionalitas. Bahkan untuk cerminnya ini tidak hanya pada sisi penumpang depan, tetapi untuk sisi pengemudi juga sudah dilengkapi dengan cermin. Bagi pengendara perempuan, ini merupakan fitur yang sangat penting karena bisa tetap menjaga penampilan. Kelebihan berikutnya ada di bagian legroom. Nah, di sini untuk baris keduanya legroomnya masih sangat memadai. Meskipun secara ukuran dimensi sebenarnya tidak terlalu panjang, tetapi Toyota dengan pandai mengatur legroomnya sehingga untuk baris kedua ini bisa dimuati oleh orang dewasa dengan nyaman. Kembali lagi, jika mengingat harganya yang hanya 160 sampai 170 juta, mobil ini sangat fungsional sekali karena memiliki kapasitas 7 penumpang. Ini benar-benar untuk 7 orang dewasa, karena saat kami mencoba duduk di posisi baris ketiga, di sini untuk legroomnya masih sangat memadai. Meskipun tidak selonggar mobil MPV biasa, tetapi menurut kami ini lebih dari cukup. Rata-rata dengan harga segitu biasanya hanya mendapatkan 2 baris, tetapi di sini kita sudah bisa mendapatkan mobil dengan 3 baris. Demikian juga dengan bagasinya, meskipun memiliki kapasitas 3 penumpang, tetapi bagasinya juga masih sangat memadai. Dengan harga segitu, mobil Calya tipe G ini berhasil menyasar segmen konsumen pengguna mobil pertama ataupun keluarga muda yang mengutamakan aspek fungsionalitas. Tapi sebenarnya bukan hanya aspek fungsional, karena untuk masalah fitur keselamatan mobil ini juga cukup baik. Mobil Calya tipe G ini sistem pengeremannya sudah dilengkapi dengan fitur rem ABS, sehingga lebih mudah dikendalikan saat dilakukan pengereman mendadak. Dan untuk masalah mesinnya juga bisa menjadi kelebihan, karena mesin yang digunakan oleh mobil Toyota Calya ini menggunakan mesin berkapasitas 1200 cc, serta sudah dilengkapi dengan teknologi VDI dan juga menggunakan teknologi DOHC. Nah, kurang lebih itulah berbagai kelebihan yang dimiliki oleh mobil Toyota Calya tipe G tahun 2021. Lalu bagaimana dengan kekurangannya? Kami sendiri sebenarnya agak sedikit bingung ketika membahas kekurangan, karena mengingat harganya yang hanya mencapai 160 sampai 170 juta, mobil ini terbilang cukup lengkap. Tapi setelah kami pertimbangkan, nah, kekurangan pertama yang menurut kami ada di bagian talang air. Mengingat saat ini kebanyakan mobil Toyota sudah dilengkapi dengan talang air, tidak ada salahnya jika mobil Toyota Calya ini juga mendapatkan tambahan talang air. Apalagi secara harga juga selisihnya tidak terlalu jauh, sehingga tidak mengganggu untuk masalah biaya produksi. Untuk kekurangan yang kedua, menurut kami ada di bagian antenanya, karena saat ini
tren di sebagian besar mobil antenanya sudah menggunakan antena model shark fin. Akan lebih menarik jika mobil Toyota kalian melakukan penyesuaian. Apalagi untuk masalah biaya produksi, selisihnya juga sebenarnya tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan menggunakan antena model softphone. Kalau menurut kami pribadi, kekurangannya hanya ada di dua bagian tersebut. Kalau untuk fitur lain seperti kamera mundur, kemudian fitur keyless, menurut kami wajar jika belum ada, karena jika ditambahkan tentunya hal tersebut akan menambahkan tambahan biaya produksi. Tampaknya nanti untuk mobil Toyota Calya harganya tidak bisa semurah sekarang. Nah, kurang lebih itulah pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada pada mobil Toyota Calya yang tipe G terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil baru. Oh iya, tambah satu lagi, salah satu kelebihan menurut kami sebenarnya ada di bagian ban serep, karena di sini untuk ban serepnya sudah menggunakan velg jenis racing serta sudah full size juga. Nah, bagi Anda yang berencana untuk membeli mobil dan anggarannya berkisar antara 160 sampai 170 juta, mobil Toyota Calya yang tipe G ini sangat kami rekomendasikan. Untuk penilaiannya menurut kami di angka 9/10. Tapi kelebihan dan kekurangannya kami sampaikan ini murni subjektif dari channel Bebas Mobil. Kalau ada kelebihan dan kekurangan lain yang menurut Anda terlewatkan, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Menurut Anda apa saja kelebihan dan kekurangan lainnya, supaya bisa menjadi bahan pertimbangan bersama. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda yang subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Calya semua. Jangan lupa kunjungi juga blog kami di mobilpilot.blogspot.com. Blog ini akan memberikan informasi terbaru mengenai update daftar harga dan juga tips dan trik seputar dunia otomotif. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga waktu Anda bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.